Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, marhaban bikum fi hadzal majlis al-awwal min majalisi al-fiqh fi syarhi kitab al-Mukhtasar al-Latif li Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 18 wa 900 ba'dal hijratin nabawiyah. Sebagaimana biasa, sebelum kita masuk kepada membaca kitab atau matan dari kitab, di sini ada 2 hal atau 3 hal yang butuh kita sampaikan sebagai pengantar sebelum masuk membacakan matan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Nah, di pembahasan Safinatun Najah di kitab yang pertama sebelumnya, sudah kita terangkan berkenaan dengan mabadi' dari ilmu fiqh ya, dan saya harap di muroja berkenaan dengan mabadi' ilmu al-fiqh. Nah, kemudian juga sudah termasuk di dalamnya sudah dijelaskan berkenaan dengan definisi fiqih ya, bahwa al-fiqhu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Yang merupakan ta'rif dari Imamul Haramain dalam Al-Waraqat. Demikian pula ta'rif dari siapa As-Subki rahimahullahu taala. Fikih adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ini juga sudah diterangkan, jadi kita tidak akan membahas kembali al-mabadi al-fiqh al-asyarah. Nah, di sini muqaddimah yang butuh kita tambahkan berkenaan dengan apa yang telah berlalu, berkenaan dengan marahil ya, jenjang-jenjang atau fase perkembangan dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kita sudah ada membahas sedikit masalah ini di Safinatun Najah. Di sini butuh kita tambahkan keterangan lebih lanjut sebagaimana yang sudah kita janjikan sebelumnya di Safinah, bahwa kita akan membahas lebih jauh ini di kitab berikutnya. Marhalah atau perkembangan atau fase perkembangan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala secara umum melewati 6 fase. Ya. Secara umum melewati 6 fase. Fase yang pertama fase at-ta'sis. Fase at-ta'sis atau fase pendirian mazhab. Awal kali munculnya mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua fase riwayatul mazhab wa naqlihi. Fase periwayatan mazhab dan penukilan mazhab dari Imam Syafi'i oleh murid-murid beliau. Kemudian yang ketiga ada fase ashabil wujuh yang dikenal juga dengan ashab at-tariqatain. Munculnya 2 tariqah dalam penyebaran mazhab Imam Syafi'i. Kemudian fase berikutnya adalah fase at-tahrir wa tanqih atau at-tahrirul awal. At-tahrir wa tanqih al-awal. Fase tahrir. Penyeleksian dan penetapan yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian fase berikutnya ada marhala an-nudhar dari para kritikus ataupun para peneliti mazhab Imam Syafi'i dari kalangan para imam, dan fase yang terakhir adalah al-istiqrar. Marhala al-istiqrar atau juga dikenal dengan marhala at-tahrir as-sani. Marhala at-tahrir as-sani. Ini secara umum 6 fase yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya mazhab ini, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sama seperti mazhab para a'immah yang lain, bahwa
mazhab fikih di kalangan para ulama itu bukan perkara yang baru muncul di zamannya Imam Abu Hanifah misalnya, ya, bahwa beliau yang pertama kali mencetuskan pola pendidikan atau pola belajar fikih yang namanya mazhab. Tapi yang seperti ini sudah ada dari zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya. Di mana sudah kita sebutkan bahwa di zaman para sahabat ada sejumlah sahabat yang memiliki madrasah tersendiri, di mana murid-murid mereka mengambil ilmu dari para sahabat tersebut, mengikuti pola pikirnya, istidlalnya terhadap dalil-dalil, ya, Al-Quran dan hadis. Nah, sudah kita sebutkan bahwa secara umum ada 3 atau 4 sahabat yang diambil mazhabnya, ya, yang diambil mazhabnya. Di Mekah ada Abdullah bin Abbas, di Madinah ada Abdullah bin Umar, dan siapa, Zaid ibnu Thabit. Kemudian di Kufah atau di Irak secara umum ada Abdullah bin Mas'ud, dan di Mesir ada siapa, Abdullah bin Amr bin As. Tapi biasanya Abdullah bin Amr bin As nggak disebutkan. Nah, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali ibn al-Madini rahimahullahu taala. Kata Ali ibn al-Madini rahimahullahu taala menjelaskan mengenai keberadaan mazhab fikih di kalangan sahabat, di zaman para sahabat. Kata Ali bin al-Madini rahimahullah, lam yakum min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahadun lahu ashabu yuftuna, ya, yuftuna biqaulihi fil fiqhi illa salasah. Kata Ali bin al-Madini rahimahullahu taala, tidak ada dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pun yang mana murid-muridnya mengambil fatwanya, ya, mengambil apa? Mereka meminta fatwa dari pendapatnya, yakni mengikuti pendapatnya dan fatwa-fatwanya dalam fikih kecuali 3 orang sahabat. Kata Ibnu Madini, yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Zaid ibnu Thabit, wa Ibnu Abbas. Yani Abdullah bin Mas'ud di Kufah, di Irak, Zaid ibnu Thabit di Madinah, dan Ibnu Abbas di Mekah. Ibnu Abbas di Mekah. Ya, sebagian menyebutkan di Madinah juga ada Abdullah bin Umar, sebagaimana Zaid ibnu Thabit. Kata Ibnu Madini, wa kana likulli rajulin minhum ashabu yaquluna biqaulihi wa yuftuna nas. Dan masing-masing dari 3 sahabat ini punya murid-murid yang mana mereka ini berpendapat seperti pendapatnya sahabat itu dan memberikan fatwa kepada orang-orang berdasarkan berdasarkan mazhab dari sahabat tersebut, ya. Nah, di sini kalam Ali bin Madini rahimahullahu taala jelas menunjukkan hal tersebut. Ya, jelas menunjukkan bahwasanya orientasi fikih, ya, orientasi pembelajaran fikih yang berpusat kepada metode pendalilan satu orang yang diutamakan dan diunggulkan itu sudah ada di zaman sahabat, di mana sudah dimaklumi bahwasanya thariqah Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit dan Ibnu Abbas masing-masing mereka berbeda dalam memahami dalil. Yani bukan perbedaan secara dari seluruh sisi tentunya. Yani secara umum mereka punya usul yang sama tentunya. Hanya saja pada masail tertentu, ya, ada perbedaan yang mencolok antara 3 orang sahabat ini dalam beristidlal. Nah, karena itulah disebutkan dari Imam Malik rahimahullahu taala, ya, dari Imam Malik rahimahullahu taala, ya, bahwa ada seorang, yakni Ismail ibnu binti Suddi, seorang yang bernama Ismail ibnu binti Suddi rahimahullahu taala. Nah, dia datang ke Madinah mengikuti majelis Imam Malik, ya, mengikuti majelis Imam Malik. Nah, kemudian Imam Malik menjawab dengan fatwanya, pendapatnya Zaid ibnu Thabit, ma'ruf beliau di Madinah tentunya, a'lamun nas bil faraid, ya kan? Nah, bahwa beliau Zaid bin Thabit adalah manusia yang paling paham tentang faraid, dan beliau ulama Madinah, maka Imam Malik wajar berfatwa dengan jawaban beliau. Nah, kemudian Ismail ini bintu Abi Suddi bertanya kepada Imam Malik, oh itu pendapatnya Zaid, terus ma qala fiha Aliun wa Ibnu Mas'ud, apa pendapatnya Ali dengan Ibnu Mas'ud dalam masalah ini? Lihat ya, ini orang Ismail ini murni bertanya, ya, murni bertanya, pengen tahu, cuman tadi itu melanggar adab dalam hal ini. Melanggar adab dalam hal ini. Di mana Madinah ketika itu masyhur mazhab yang berlaku adalah mazhabnya Zaid bin Thabit. Ya. Dalam masalah, apalagi dalam masalah faraid. Jelas mazhabnya Zaid bin Thabit yang berlaku.
penduduk kota Madinah hampir tidak mengenal yang lain kecuali pendapat dan mazhabnya Zaid ibn Sabit, juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentunya. Nah, maka apa namanya? Ketika mendengarkan pertanyaan orang ini, Imam Malik kemudian mengisyaratkan kepada penjaga majelis beliau untuk apa namanya? Menyuruh orang ini pergi. Ya, menyuruh orang ini pergi. Nah, ketika penjaganya sudah mau datang, Ismail kemudian apa namanya? Pergi sendiri, ya, yakni meninggalkan majelis. Nah, karena merasa ya sudah mau diusir gitu. Maka mereka bertanya kepada Imam Malik, apa yang kami lakukan dengan buku-buku dan tintanya? Ya. Kata Imam Malik rahimahullah, kalian pergi cari kembali orang itu, ya jangan takut-takuti, cari dia dan panggil pelan-pelan kembali ke sini. Ya, tujuannya bukan mau dikerasi atau yang semacamnya. Nah, maka ditangkaplah orang itu, didapat orang itu kemudian didatangkan. Ismail ini tadi didapat, kemudian didatangkan kembali kepada Imam Malik. Maka Imam Malik bertanya kepadanya, "Min aina ant?" Kamu dari mana? Katanya, "Saya dari Kufah." Ismail ibnu binti Suddi mengatakan, "Saya dari Kufah." Kufah. Lihat ya, dari Kufah yang mazhabnya di sana adalah Abdullah bin Mas'ud. Taib Ali bin Abi Thalib juga tentunya masyhur di Kufah. Nah, saya dari Kufah, makanya saya wajar, itu kan pendapatnya Zaid bin Sabit. Terus apa pendapatnya Ibnu Mas'ud di situ? Karena saya dari Kufah dan mazhab yang berlaku di Kufah ketika itu Ibnu Mas'ud. Ya. Maka apa kata Imam Malik? Kalau fa'ina khallaftal adab. Kalau kamu dari Kufah jauh-jauh ke sini, terus di mana kamu tinggalkan adabmu? Nah, lihat ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bukan termasuk adab ketika seorang guru menjelaskan tentang sesuatu, kemudian kamu menanyakan pendapat orang lain kepadanya. Ya. Kalau kamu menanyakan pendapat orang lain kepadanya, tanya kepada orang lain tersebut. Nah, atau menabrakkan misalnya yang benarnya seperti ini, terus ada muridnya nyeplos mengatakan, tapi syekh ini mengatakan begini, tapi dan seterusnya. Nah, ini tindakan yang tidak beradab. Nah, kata Imam Malik, di mana kamu tinggalkan adabmu? Kok kamu nanya masalah Ibnu Mas'ud? Ini kita di Madinah. Ya, ini kita di Madinah. Bukannya kita tidak menghormati Ibnu Mas'ud, tapi masyarakat di sini bermadhab dengan madhabnya Zaid bin Sabit dalam faraid secara khusus. Ibnu Mas'ud, ya, kenapa ditanyakan gitu? Maka saya pun kata Ismail, saya innama dzakartuka li astafid. Saya bukan nanya mau mengganggu, cuman murni mau tahu gitu. Nah, maka Imam Malik rahimahullahu taala berkata, sesungguhnya Ali ibnu Abi Thalib dan juga Abdullah bin Mas'ud tidak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan keduanya. Lihat ya. Wa ahlu baladina ala qauli Zaid bin Sabit. Dan penduduk negeri kami itu di atas pendapatnya Zaid bin Sabit, mazhabnya beliau. Wa idza kunta baina qaumin fala tabda'hum bima la ya'rifun. Kalau kamu tinggal berada di tengah-tengah kaum, jangan kamu mulai menyampaikan kepada mereka dengan sesuatu yang mereka tidak tahu. Fa yabda'aka minhum ma takrahu. Karena mereka akan menghadapi kamu dengan sesuatu yang kamu benci. Jadi mereka akan melawan gitu. Mereka akan ya akan menyerang kamu dalam tanda kutip, kan begitu. Nah, inilah yang terjadi di zaman sekarang. Ya. Nah, ya, terlepas dari ya sudah terjadi sekarang ya, tapi maksud saya di sebuah negeri yang mayoritas mazhab Hanabilah, ya. Kemudian datang orang yang mazhabnya Maliki, Hanafi, Syafi'i datang ke situ kemudian menyebarkan ya pendapat yang berbeda, ya wajar kalau dimusuhi oleh Hanabilah, kan begitu masyarakatnya. Ya, karena kamu yang memulai untuk menyampaikan sesuatu yang mereka tidak tahu, maka mereka akan menghadapi kamu dengan hal yang kamu benci. Demikian pula di suatu tempat, ya, mazhab Syafi'iyah. Ya, mazhab Syafi'iyah tersebar. Ya, dan sudah berabad-abad gitu ya. Nah, sudah lama. Kemudian apa? Datang orang membawakan apa namanya? Pendapat yang lain atau mazhab yang lain, kemudian menyalahkan, tentu saja akan banyak menyalahkan yang lain. Ya. Maka tentu saja kamu akan mendapatkan gangguan, ronrongan dan apa namanya? Ya, dari orang ini karena ya, ini seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, itu bukan termasuk adab. Itu bukan termasuk adab. Nah, karena itulah Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menjelaskan tentang masalah belajar fikih ini. Kata beliau, "Lau arada talibul yawma an yatamazhaba fil maghribi li Abi Hanifah la asra alaih." Seandainya ada seorang mau belajar fikih, ya, dia tinggal di Maghrib, di Maroko, ya, di Maghrib dan sekitarnya, dan dia ingin belajar mazhabnya Imam Abu Hanifah, niscaya dia akan kesulitan. Ya, itu Maghrib bukan mazhabnya Abu Hanifah. Ya, kebanyakannya mazhabnya Imam Malik.
Kama law arada an yatamadzhab li Ibnu Hanbal bi Bukhara wa Samarqand la sauba alaihi. Demikian pula kalau ada seorang dia tinggal di daerah Bukhara dan Samarkand, kemudian dia ingin menuntut mazhabnya, belajar fikih dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, pasti akan susah. Kalaupun ada gurunya, kamu akan mendapatkan banyak penentangan dari masyarakat. Kalaupun ada yang mengajari kamu mazhab Hanabilah di negeri Bukhara atau di Samarkand, kalaupun kamu dapat guru, tetap kamu akan dapatkan banyak rongrongan. Ya, pasti banyak yang protes sama kamu. Ya. Fala yaji'u minhu Hambaliyun wala minal Maghribi Hanafiyun wala minal Hindi Malikiyun. Karena itulah tidak ada ulama yang keluar dari Bukhara dan Samarkand itu seorang Hambali, tidak ada. Ya, tidak ada juga ulama dari Maghrib terus mazhabnya Hanafi, enggak ada. Demikian pula tidak ada dari Hindi, ini India, mazhabnya Maliki, enggak ada. Ya, maka ini adab atau pengajaran dari para ulama secara khusus di sini Imam Malik dan juga Az-Zahabi rahimahumullahu taala menjelaskan bahwa belajar fikih itu sesuai dengan mazhab kaumnya, mazhab di negerinya. Ya, selain karena itu lebih aufak dan lebih menyatukan jamaah serta meminimalisir ya perbedaan yang bisa berujung pada hal yang disebutkan tadi ya, kamu akan mendapatkan hal yang tidak mengenakan dari mereka. Nah, dan itu lebih menyatukan kaum muslimin. Nah, ini sebagai pengantar ya, yang penting berkenaan dengan masalah mazhab ini, bahwa mazhab al-imam ini Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan mazhab yang lain semua bersumber dari sahabat ini. Dari 3 orang sahabat ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mewariskan ilmunya kepada muridnya Alqamah, ya kan? Nah, kemudian muridnya muridnya Alqamah rahimahullahu taala menyampaikannya kepada muridnya lagi di bawahnya, ya, kepada muridnya lagi di bawahnya. Iya. Ini sudah kita sebutkan kemarin ya. Nah, menyampaikan kepada Ibrahim ya, Ibn Yazid An-Nakhai. Kemudian Ibrahim bin Yazid An-Nakhai ya meriwayatkan mazhab Imam Ibnu Mas'ud kepada muridnya Hammad ibnu Sulaiman, Hammad ibnu Abi Sulaiman. Ya, dan Hammad ibnu Abi Sulaiman termasuk merupakan guru yang masyhur dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian mazhab yang Abu Hanifah diriwayatkan oleh murid beliau Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ini asal dari mazhabnya Imam Abu Hanifah, berakhir kepada mazhab Ibnu Mas'ud. Sementara mazhab Imam Malik ya, itu dari Madinah, dari sahabat Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar. Ya, Zaid bin Thabit mewariskan ilmunya kepada Nafi', Ibnu Umar kepada Nafi' dan kepada Salim. Kemudian Salim meriwayatkan ilmunya kepada Az-Zuhri, Nafi' langsung kepada Imam Malik. Imam Malik juga berguru hadis, mengambil hadis dari Az-Zuhri. Maka ini asal muasal mazhab Imam Malik berpulang kepada mazhab Ibnu Umar dan Zaid bin Thabit. Ya, sebagaimana Syafi'i rahimahullahu taala mazhab beliau berpulang kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang fikih beliau diwarisi oleh Amr bin Dinar, dan fikih Amr bin Dinar diwariskan oleh Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah diambil oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, maka kita bisa melihat bagaimana benang merah mazhab dari para imam berpulang kepada mazhabnya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Kita kembali kepada marahil. Ya, perkembangan dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ada 6 marhalah. Marhalah yang pertama marhalah taksis. Ya, di mana Imam Syafi'i rahimahullahu taala assasal mazhab. Beliau mentaksis, membangun pondasi mazhabnya ya rahimahullahu taala dengan menggabungkan 2 madrasah yang ma'ruf di zaman itu. Ya, yang ma'ruf di zaman itu. Ya, secara ringkas tentunya kita sudah memahami bersama, sudah mengetahui bersama bagaimana sejarah belajarnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sebelum bersentuhan dengan 2 madrasah yang ada ketika itu. Iya. Nah, karena di zaman itu sebelum Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala muncul, sudah ada 2 madrasah besar di zamannya, yaitu madrasahnya ahli Irak ya, Kufah secara khusus, yang diwarisi oleh Imam Abu Hanifah ya, dan madrasah ahlul hadis ya, madrasah ahlul hadis di Hijaz yang diimami oleh 2 orang imam, yaitu Imam Malik dan Imam Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah ini madrasah ahlil asar, madrasah ahlil asar. 6.
atau ahli hadis di Hijaz dan madrasah ahlul ra'i di Kufah atau di Irak secara umum. Nah, kita sudah tahu bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Kemudian dalam keadaan yatim ya. Kemudian setelah ketika berumur 2 tahun, ibu beliau membawa beliau kembali ke Mekah untuk bertemu dengan kerabat ayahnya agar beliau tidak kehilangan nasab kepada ayahnya. Ya. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyelesaikan hafalan Quran pada usia 7 tahun dan menghafal Muwatta Imam Malik pada usia 9 tahun. Dan beliau rahimahullahu taala juga tinggal beberapa tahun ya bersama dengan Banu Al-Hudzail. Banu Al-Hudzail ini suku asli Arab yang masih nomaden, masih berpindah-pindah. Arabia. Ya. Nah, masih berpindah-pindah sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ikut bersama mereka di mana mereka tinggal, di mana mereka berpindah, ikut. Gunanya untuk mengambil bahasa Arab dari mereka. Karena di zaman itu Banu Al-Hudzail termasuk suku yang masih fasih dan masih original. Ya, masih original bahasa Arabnya. Ya. Nah, sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjadi pakar dalam bahasa. Menjadi pakar dalam bahasa yang dikatakan oleh para ulama, asy-Syafi'iyyu yu'khadhu minhu lughah. Syafi'i itu bahasa Arab diambil dari lisannya. Yakni ucapan beliau, kalimat beliau bisa dijadikan dalil dalam bahasa. Sampai-sampai Al-Asma'i rahimahullahu taala, pakar syair Arab di zaman itu, Al-Asma'i rahimahullah, beliau berkata, sahahtu syi'ra Hudzailin ala fatan min Quraisy yuqalu lahu Muhammad ibn Idris. Kata Al-Asma'i rahimahullah, saya membenarkan, meralat ya syair-syairnya Bani Al-Hudzail yang saya ketahui, saya benarkan yang salah melalui perantaraan lisannya seorang pemuda dari Quraisy yuqalu lahu Muhammad ibn Idris. Ya. Nah, di Mekah Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengambil hadis dari Sufyan ibn Uyainah. Di Mekah ya, Imam Syafi'i rahimahullah mengambil hadis dari Sufyan ibn Uyainah dan mengambil fikih dari Muslim ibn Khalid Az-Zinji rahimahullahu taala. Ya. Mengambil fikih dari Muslim ibn Khalid Az-Zinji sampai pada usia belasan tahun, 14-15 tahun. Nah, kemudian beliau diberikan izin, sampai beliau diberikan izin oleh gurunya Az-Zinji untuk berfatwa. Nah, kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan belajarnya kepada Imam Malik. Beliau mendatangi Madinah untuk mengambil ilmu dari Imam Malik, mengambil hadis dan fikih dari Imam Malik. Ya. Nah, maka disinilah Imam Syafi'i rahimahullah bersentuhan dengan madrasah yang pertama, yaitu madrasah ahlul hadis di Hijaz. Dikatakan mereka madrasah ahlul hadis karena hadis Nabi banyak tersebar di situ. Ya. Hadis Nabi SAW banyak tersebar di Mekah dan Madinah, di Hijaz. Kenapa? Karena ya di Madinah tempatnya Nabi SAW, di Mekah juga banyak sahabat. Otomatis hadis yang beredar di Hijaz, Mekah dan Madinah banyak. Sehingga pintu ijtihad berupa kias itu minim. Ya, minim. Ya, minim sekali mereka melakukan kias. Kenapa? Karena hadis banyak tersebar. Hadis banyak tersebar. Nah, kemudian beliau rahimahullahu taala belajar dari Imam Malik rahimahullahu taala karena beliau sudah menghafal Muwatta sebelumnya, ya. Kemudian beliau menjadi qari dari Imam Malik, ya, pembaca hadis kepada Imam Malik rahimahullah. Beliau belajar kepada Imam Malik rahimahullahu taala, ya. Sampai beliau mengambil ya hadis dari Imam Malik dan mengambil juga fikih dari beliau. Nah, kemudian singkat cerita, ya, beliau setelah belajar dari Imam Malik, beliau kembali ke Mekah. Dari Mekah beliau ke Yaman karena ada fitnah di Yaman. Beliau kemudian dibawa ke Kufah. Dibawa ke Kufah. Untuk diadili ketika itu. Di sanalah beliau bertemu dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, murid dari Imam Malik, murid dari Imam Abu Hanifah. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani memberikan rekomendasi agar beliau dibebaskan, dan beliau ulama terpandang di situ di Irak, ya. Maka beliau pun dibebaskan, dan ketika Imam Syafi'i mengetahui ya bahwa itu adalah Syaibani, beliau tidak membiarkan kesempatan lewat begitu saja. Beliau tinggal di sana mengambil ilmu dari Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ini pertemuan atau sentuhan pertama kali Imam Syafi'i rahimahullah dengan mazhabnya ahli ra'i. Ya. Ar-ra'i yang dimaksud di sini adalah al-qiyas. Ar-ra'i yang dimaksud di sini adalah apa?
al-qiyas. Ya. Mengapa mereka dikatakan ahlur ra'i? Tentu saja bukan karena mendahulukan qiyas dibandingkan hadis, tentu saja bukan. Karena tidak ada seorang pun ulama ya yang akan dengan sengaja meninggalkan hadis demi qiyas, tidak ada. Namun dikatakan mereka ahlur ra'i ya, yakni ahli qiyas gitu ya. Dikarenakan hadis yang tersebar di Kufah atau di Irak secara umum ya, hadis yang tersebar di sana itu minim. Ya, sahabat yang tinggal di Kufah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud laisa minal muksirin. Beliau bukan termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sehingga hadis-hadis dari Nabi SAW sedikit di Irak. Ya. Dan itu mau tidak mau memaksa para a'immah untuk berijtihad. Ya, ketika ada kejadian baru yang datang, tidak ada hadisnya, mau tidak mau mereka berijtihad dengan kias atau yang semacamnya. Mereka mengandalkan hadis yang ada, kemudian mereka mencoba mengkiaskan dan seterusnya. Ya. Plus di Irak ketika itu mazhab Syiah Rafidhah lagi besar-besarnya, dan mereka masyhur terbiasa mereka punya kebiasaan memalsukan hadis-hadis. Itulah yang membuat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala sangat sangat tinggi filter beliau ketika mendapati hadis. Ya, ketika mendapatkan hadis beliau sangat tinggi filternya. Ya. Karena tadi, kalaupun ada hadis didapatkan, hadisnya sudah jarang. Kalaupun ada hadis didapat, tinggi kekhawatiran bahwa itu pemalsuan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Imam Abu Hanifah rahimahullah pada beberapa tempat ditemukan ijtihad beliau melanggar hadis. Ya, bukan karena sengaja melanggar. Nah, ini ahlul ra'i. Dan masing-masing dari dua mazhab ini memiliki keunggulan. Ahli hadis tentunya unggul dalam hal dalil kuantitas dalilnya sangat jauh lebih banyak. Tapi itu menyebabkan mereka lebih cenderung kurang menggunakan kias. Sementara masalah kontemporer ya tajaddad ya, selalu terperbaharui. Ya. Jumlah hadis itu terbatas, sementara kejadian terperbaharui terus. Maka mau tidak mau harus ada kias. Ya, itu kelemahannya. Di ahli ra'i keunggulannya tentunya kias, imal kias. Namun kekurangannya ya hadis. Ya. Maka ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala menggabungkan keduanya, ya, beliau pulang dari Kufah. Kata beliau, saya pulang dari Asy-Syaibani dengan membawa dua onta, membawa buku yang dimuat oleh dua onta yang besar. Ya, dia tulis semuanya. Ya. Sehingga terkumpul pada diri Imam Syafi'i rahimahullahu taala hadis dari Hijaz, dari madrasah ahli ra'i, ahli hadis, dan juga qiyas dari madrasahnya ahli ar-ra'i. Dan beliau rahimahullahu taala yang kemudian menenangkan dua madrasah ini yang sering ya terjadi serang menyerang ya, dalam tanda kutip, saling menjatuhkan, saling mengkritik satu sama lain dari sisi manhajiyahnya ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa dulu kami, yakni Imam Ahmad, beliau hadis tentunya. Kata beliau, dulu kami sering ya clash dengan ahlul ra'i sampai datang Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, di mana beliau ya rahimahullahu taala datang kepada Hijaz, madrasah ahli hadis, dan dalam tanda kutip memperkenalkan kepada mereka metodologi qiyas dan seterusnya. Sebaliknya beliau datang ke madrasah ahli ra'i untuk memperkenalkan mereka hadis-hadis yang sahih. Ya, dan beliau berargumen dan berdebat dengan kedua madrasah ini. Ya, kedua madrasah ini. Baik. Kemudian setelah terkumpul pada beliau ilmu dari dua madrasah besar ini, ya, beliau pun kembali setelah dari Kufah belajar dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau kembali ke Mekah. Ya, di Mekah beliau merumuskan metodologi pendalilan yang baru dengan menggabungkan antara hadisnya ahlul hadis dengan ra'i dari ahlul ra'i. Muncullah yang fikrah beliau yang dikenal dengan istilah mazhab al-qadim. Mazhab al-qadim. Mazhab al-qadim ini ya ada banyak penafsirannya, ada beberapa akwal, ada yang mengatakan yang beliau kata fatwa ataupun karya tulis yang beliau tulis di Irak, di Kufah, ada yang mengatakan di Mekah. Ya, tapi intinya adalah mazhabul qadim adalah semua pendapat Imam Syafi'i baik dalam karya tulis ataupun fatwa sebelum beliau masuk ke Mesir. Semua itu qadim, baik itu beliau berfatwa atau menulis ketika di Mekah atau ketika di Baghdad atau ketika di Kufah, di Irak secara umum.
Ya, pokoknya sebelum masuk Mesir semuanya itu madhab qadim. Semua karya tulis dan fatwa beliau sebelum masuk ke Mesir itu semuanya madhabul qadim. Nah, ketika beliau merumuskan madhabul qadim ini di Mekah, beliau ke Baghdad, ke apa namanya ya, kota metropolitan di zaman itu ya. Di situ berkumpul semua ulama. Beliau membawa fikrah atau madhab beliau ini dalam tanda kutip madhab baru ini. Kemudian beliau uji, ngobrol dengan semua ulama. Beliau uji, berdebat dan seterusnya. Namanya ilmu pengetahuan yang baru kan begitu, butuh diuji. Gila. Nah, butuh diuji. Sampai beliau rahimahullahu taala terkenal di Baghdad ketika itu dan sudah memiliki murid-murid yang mengikuti pendapat beliau. Ya. Nah, di Baghdad ketika itu beliau punya banyak murid. Ya. Beliau punya banyak murid yang kemudian mengambil meriwayatkan dari beliau madhabul qadim ini. Ya. Dan sebelumnya beliau punya 3 karya tulis ya yang dianggap sebagai representasi dari madhabul qadim. Dalam fikih ada Kitabul Hujjah, ya, dalam kitab Kitabul Hujjah ini yang masyhur dalam fikih dan Al-Mabsut. Sementara dalam usul fikih ada Ar-Risalah, yakni Ar-Risalah Al-Qadimah yang merupakan jawaban dari pertanyaan Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ketika beliau meminta Imam Syafi'i menulis tentang kaifiat beristidlal terhadap Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an. Maka beliau pun menulis kitab Ar-Risalah, ya, Al-Qadimah ini. Nah, kemudian perawi mazhab Al-Qadim ini ada sejumlah ulama, di antara yang paling masyhur tentunya Imam Abu Thawr, kemudian ada Az-Za'farani dan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ini sangat ta'assur dengan fikih Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, "Ma zalal fiqhu quflan ala ahlihi hatta ya asy-Syafi'i." Kata Imam Ahmad rahimahullah, fikih dulu itu terkunci, ya. Nah, dari ahlinya sampai datang Imam Syafi'i rahimahullah membuka untuk mereka. Taib. Kemudian setelah beliau ya ketika itu beliau di Baghdad ya. Ketika di Baghdad ketika itu sudah mulai masuk penerjemahan buku-buku filsafat, sudah mulai masuk ilmu filsafat, ya, ilmu kalam ya ke Baghdad ketika itu, Imam Syafi'i rahimahullah memilih untuk menghindar. Ya, beliau rahimahullah taala kemudian meninggalkan Baghdad dan berpindah ke Mesir. Berpindah ke Mesir. Nah, di Mesir ini beliau mendapatkan ilmu yang baru, informasi yang baru yang beliau belum dapatkan sebelumnya. Di Mesir ada murid-muridnya siapa? Al-Laits ibnu Sa'ad. Imam Al-Laits ibnu Sa'ad, imamnya kota Mesir. Nah, saya lupa apakah Imam Syafi'i bertemu dengan Al-Laits, cuma sih kelihatannya bertemu dengan Al-Laits ibnu Sa'ad. Imam Syafi'i mengatakan, bukan Imam Syafi'i, Abdullah bin Wahab Al-Misri. Abdullah bin Wahab Al-Misri berkata, Al-Laits afqahu min Malik. Al-Laits ibnu Sa'ad lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Ya. Beliau Abdullah bin Wahab berguru pada 2 orang ini dan kata beliau, guru saya Al-Laits lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Maka ini menunjukkan kepada kita keunggulan mazhabnya Imam Al-Laits bin Sa'ad. Ya. Cuman mazhab beliau itu punah karena muridnya tidak menyebarkannya. Muridnya Al-Laits tidak menyebarkannya. Tapi wa illa kata Abdullah bin Wahab Al-Misri lebih faqih Al-Laits dibandingkan Imam Malik. Maka di sini kita bisa melihat keunggulan fikih Ahlul Misr. Dan ini diambil dari sahabat Abdullah bin Amr bin As karena beliau menetap di Mesir. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As kita bisa katakan bahwa secara tidak langsung ya bahwa mazhab Al-Laits bin Sa'ad referensinya berpulang kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nah, ketika beliau mendapatkan informasi yang baru di Mesir, Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang merumuskan ya mazhab yang baru, metodologi manhajiyah yang baru dalam beristidlal yang dikenal dengan al-qaulul jadid atau al-madhhabul jadid. Jadi qaul jadid adalah semua pendapat Imam Syafi'i rahimahullah baik berupa karya tulis maupun fatwa setelah beliau sudah masuk ke Mesir. Ya, setelah beliau sudah masuk ke Mesir. Nah, dan karya tulis beliau dalam madhabul jadid yang merepresentasikan madhabul jadid ada 2. Dalam fikih ada Kitabul dan dalam usul fikih ada Ar-Risalah Al-Jadidah, di mana beliau menulis ulang kembali kitab Ar-Risalah yang Qadimah tadi itu, ditulis ulang kembali oleh Syafi'i dengan semua perubahan-perubahannya. Baik. Maka ini 2 madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan para fuqaha Syafi'i mengatakan kalau ada pertentangan antara madhabul qadim dengan madhabul jadid, maka yang mu'tamad dalam madhab adalah al-madhabul jadid. Kecuali pada masail qalilah, pada segelintir masail yang mereka tetap mengunggulkan madhabul qadim karena lebih kuat dalilnya dibandingkan madhabul jadid. Ya, dibandingkan madhab al-jadid. Jelas ya?
Taib, ada yang menyebutkan 24, ada yang mengatakan 17, masalah ya dibahas di tempat lain ini. Nah, di sini muncul pertanyaan. Kalau sekedar ya ini kenapa hanya Imam Syafi'i yang dikatakan punya dua qaul qadim dan qaul jadid? Ya. Kalau sekedar gara-gara beliau merubah pendapat, merubah fatwa, bukankah semua ulama lain juga seperti itu? Imam Ahmad kadang dalam satu permasalahan beliau punya 5 pendapat. Imam Malik juga demikian, Imam Abu Hanifah juga demikian. Ya, ini perubahan pendapat di kalangan ulama itu biasa. Lantas kenapa hanya Imam Syafi'i rahimahullah yang memiliki dua qaul, qadim dan jadid? Nah, para ulama menyatakan setidaknya ada dua alasan. Mengapa penisbatan kaulan dua kaul kepada Imam Syafi'i itu hanya ditujukan kepada beliau, tidak kepada ulama lain. Ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena pemisahan dua kaul ini jelas. Yani batasan antara dua kaul ini jelas. Satunya di Mesir, satunya sebelum Mesir. Jadi untuk memisahkan mana qadim, mana jadid itu mudah. Gampang. Ya. Dan memang terpisahkan dengan batas geografis, kan begitu. Memang, sementara ulama lain, memang betul ulama lain kadang mereka merubah pendapat dan seterusnya, tapi ngacak begitu, tercampur satu sama lain. Tidak ada batas yang memisahkan dengan jelas. Ya. Nah, sementara di sini Imam Syafi'i rahimahullah ada batas geografisnya jelas. Bahwa semua yang di Mesir jadi sebelum Mesir qadim. Sudah. Maka ya, ini jadi alasan mengapa hanya beliau yang memiliki dua qaul dinisbatkan kepada beliau dua mazhab ini, al-qadim dan al-jadid. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak hanya merubah pendapat, tidak hanya merubah fatwa. Yani misalnya ditanyakan satu masalah di Baghdad, dijawab, terus ditanyakan lagi masalah itu di Mesir, beliau ubah jawabannya. Bukan sekedar itu. Tapi beliau rahimahullahu taala itu kayak merestart semuanya. Beliau restart dari awal, semua fatwa yang beliau pernah keluarkan dicek ulang semua kembali. Ya, dicek ulang semua kembali. Bahkan karya tulis semacam Ar-Risalah beliau tulis ulang dari awal. Ini menunjukkan bahwa betul-betul beliau merestar ya dalam tanda kutip ya, merestar betul-betul mazhabnya. Dari awal kembali beliau mengecek semua akwal beliau yang lama, kemudian beliau rubah. Ya, beliau apa? Kalau ada yang beliau ini ya, beliau rubah. Bahkan karya tulis seperti Ar-Risalah ditulis 2 kali, ditulis ulang. Ya. Bukan jadi Imam Syafi'i bukan cuma sekedar merubah 1, 2, 3 ijtihad, tapi betul-betul total perubahannya. Nah, ini yang menjadikan bahwa hanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang dikatakan memiliki dua mazhab atau dua qaul ini. Nah, sampai sini ini mazhab marhalah at-ta'sis. Nah, kemudian marhalah yang kedua adalah riwayatul mazhab. Kita belum menyinggung murid-murid Imam Syafi'i di Mesir. Nah, di sini disinggung. Nah, riwayatul mazhab yakni periwayatan mazhab ini dari Imam Syafi'i setelah beliau meninggal. Tentunya jadi fase riwayatul mazhab ini dimulai sejak meninggalnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Yang mana yang mempelopori atau yang menjadi motor dari marhalah ini adalah muridnya Imam Syafi'i secara langsung. Ya, mereka yang meriwayatkan dan menukil mazhab beliau di Mesir, mazhabul jadid kepada tulabul ilm, dari orang-orang yang ingin mengambil ilmu dari Syafi'i rahimahullahu taala, tapi beliau sudah meninggal. Nah, dua murid beliau yang terkenal, tapi ini di diktat yang saya bagikan, yang berwarna merah ini ada banyak ulama yang disebutkan di sini, cuman yang saya kasih warna merah ini tokoh-tokoh sentral dalam mazhab Syafi'iyah. Tokoh sentral dalam mazhab Syafi'iyah. Sementara yang berwarna biru ini kitab-kitab sentral dalam mazhab Syafi'i. Ada beberapa kitab yang lain, tapi saya hanya memberikan warna biru ke buku-buku yang sentral yang perlu diperhatikan, dibaca, dan kalau perlu dibeli, ya dibeli. Kalau bisa disiapkan buku-bukunya yang ingin berkecimpung dan mempelajari lebih dalam dengan berkenaan dengan mazhab Syafi'i. Karena ini buku-buku sentral dalam mazhab. Baik. Yang meriwayatkan fikih Syafi'i rahimahullahu taala, ya, baik dalam bentuk karya tulis, ya, ataukah membuka majelis, melanjutkan majelisnya Imam Syafi'i di Mesir, itu ada beberapa murid beliau. Nah, namun yang paling masyhur 2 orang. Yang pertama Ismail bin Yahya al-Muzani, Imam al-Muzani, penulis kitab Syarhus Sunnah, dan yang kedua Imam al-Buaiti, nama beliau Yusuf bin Yahya al-Buaiti. Nah, ada juga murid beliau yang lain yang punya peran juga tentu saja, Ar-Rabi'an, 2 Rabi', yakni Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi dan Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi. Saya sebut di sini Ar-Rabi'an, 2 Ar-Rabi', yakni Ar-Rabi' bin Sulaiman.
Al-Muradi dan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi. Dan juga ada Harmalah bin Yahya At-Tujibi rahimahullahu taala. Ini semuanya menyebarkan mazhab Imam Syafi'i. Ada yang melalui tariq at-tadris dengan metode mengajar, melanjutkan majelisnya Imam Syafi'i, dan ada melalui jalur karya tulis, tasnif. Nah, dua orang murid beliau ini menonjol Al-Muzani dengan Al-Buwaiti. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkomentar tentang Al-Buwaiti ketika beliau masih hidup. Ya, kata Syafi'i, "Laisa ahadun ahaqqu bi majlisi min Yusuf ibni Yahya, wa laisa ahadun min ashabi a'lamu minhu." Kata Syafi'i rahimahullah, tidak ada seorang pun yang lebih berhak duduk di majelis saya, mengajar, melanjutkan saya nantinya, kecuali Yusuf bin Yahya. Ya. Tidak ada yang lebih berhak dibandingkan dia. Dan tidak ada seorang pun dari murid-muridku yang lebih berilmu dibandingkan Yusuf bin Yahya ini, Al-Buwaiti, rahimahullah. Sementara untuk Al-Muzani, Syafi'i rahimahullah berkata, memuji beliau, "Lau nadarahu syaitanu la ghalabahu." Seandainya Al-Muzani mendebat syaitan, dia akan mengalahkan syaitan. Saking kuatnya argumentasinya. Taib. Dua orang imam inilah yang kemudian punya peran besar dalam menyebarkan mazhab Imam Syafi'i, di mana dalam bentuk mengajar dan dalam bentuk karya tulis. Adapun karya tulis, maka masing-masing dari keduanya membuat mukhtasar dari Kitabul Al-Muzani punya mukhtasar mukhtasar Al-Muzani, ya, dan Al-Buwaiti juga punya mukhtasar Nah, namun yang lebih pertama dikarang adalah mukhtasarnya Al-Muzani. Ini kitab fikih yang paling pertama ditulis setelah meninggalnya Imam Syafi'i. Mukhtasar Al-Muzani, dan mukhtasar beliau juga yang lebih masyhur dan lebih banyak mendapatkan pelayanan dari para ulama setelahnya dibandingkan mukhtasarnya Al-Buwaiti rahimahumallahu taala. Nah, sampai sini fase riwayatul mazhab dan penukilannya oleh dua orang murid beliau, dan murid-murid yang lain tentunya saya punya peran yang besar, tapi dua ini yang paling menonjol. Kemudian setelah itu di marhalah ketiga, yaitu marhalah zuhur at-tariqatain. Marhalah munculnya dua madrasah, dua metode, dua madrasah dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Ada dua tariqah, yang pertama tariqahnya al-Iraqiyin dan tariqah al-Khurasaniyin. Tariqah para ulama Irak dan tariqah para ulama Khurasan. Nah, yang pertama tariqah al-Iraqiyah, ya, dari para ulama Iraqiyin. Tariqah ini dicetuskan, ya, oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Anmati. Abul Qasim Al-Anmati rahimahullah, nama beliau Utsman ibnu Sa'id. Utsman ibnu Sa'id. Nah, beliau meninggalkan Irak, sengaja datang ke Mesir untuk mengambil ilmu dari siapa? Al-Muzani dan Ar-Rabi' ibnu Sulaiman Al-Muradi. Mereka mengajar. Jadi tafaqqah, beliau mengambil fikih Syafi'i melalui Al-Muzani dan Ar-Rabi' ibnu Sulaiman Al-Muradi. Setelah beliau mengambil ilmu, Abul Qasim ini Al-Anmati mengambil ilmu dari keduanya, ya, menjadi pakar dalam Syafi'i, mazhab Syafi'i, beliau kembali pulang ke Baghdad, ya. Dan di sana beliau menyebarkan mazhab Imam Syafi'i, karena di Baghdad itu istilahnya kalau ada yang viral di situ bakalan viral seluruh dunia, karena itu dulu kota metropolitan. Nah, maka beliau kembali ke Baghdad dan menyebarkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala di Irak secara umum, berpusat di Baghdad. Nah, kemudian Abul Qasim Al-Anmati ini memiliki murid, ya, yang bernama Abul Abbas Ibnu Suraij, yang masyhur lakopnya dengan Al-Baz Al-Ashhab. Abul Abbas Umar Ibnu Suraij. Ya, beliau mengambil fikih Syafi'iyah dari Al-Anmati ini, ya, rahimahullahu taala, dan juga Al-Hasan bin Ahmad Ya. Al-Hasan bin Ahmad Al-Istakhri, ya. Kemudian juga ada Al-Qaffal Al-Kabir, ya, nama beliau Muhammad bin Ali, dan ada Abu Hamid Al-Isfiraini rahimahullahu taala, juga ada Abu Thayyib At-Tabari. Nah, ini dalam kurung jim ha, ini tanda saya sendiri untuk menunjukkan bahwa mereka ini ashabul wujuh. Ashabul wujuh itu adalah orang yang mengeluarkan hukum, ya, mengeluarkan hukum terhadap suatu permasalahan bukan berdasarkan dari nasnya Imam Syafi'i, tapi dari kawaidnya beliau, dari kawaidnya Imam Syafi'i. Yani tidak ada nas tegas dari Imam Syafi'i terhadap hukum itu, cuman secara kawaid seharusnya hukum Syafi'i seperti ini kalau kawaidnya beliau begitu. Itu namanya al-wajh dalam mazhab. Namanya apa? Wajh dalam mazhab. Nah, ini yang di dalam kurung ini semua ashabul wujuh. Taib. Ini tariqah al-Iraqiyin.
Kemudian yang kedua ada thariqah al-Khurasanin atau al-Khurasaniyah. Thariqah dari para ulama Khurasan yang digagas oleh Abu Awana An-Naisaburi, penulis kitab Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim, masyhur beliau rahimahullah. Abu Awana An-Naisaburi atau An-Nisaburi. Baik. Beliau rahimahullahu taala mendatangi Mesir, meninggalkan Khurasan. Ini Nisaburi asalnya Nisapur gitu ya. Nah, Nisapur. Asalnya cuman karena di Arab fa itu jadi ba biasanya, jadi Nisabur, dibaca Naisabur. Nah, beliau rahimahullah ke Mesir juga dan mengambil ilmu juga dari Al-Muzani dan Ar-Rabi Al-Muradi. Ya. Nah, setelah beliau mengambil ilmu ya dari kedua murid Syafi'i ini, Ar-Rabi dan Al-Muzani, beliau kembali ke negerinya, ke Al-Isfirain, dan menyebarkan mazhab di sana. Di antara ulama besar yang mengambil ilmu dari menyebarkan atau mengambil mazhab Syafi'i dari Abu Awana Nisawuri, yang pertama ada Al-Qaffal As-Saghir. Ini beda dengan Al-Qaffal Al-Kabir di atas tadi. Kalau Al-Qaffal Al-Kabir, dia dari madrasahnya, dari tariqahnya Al-Iraqin. Adapun Al-Qaffal As-Saghir, ini dari tariqahnya Al-Khurasanin. Ya. Al-Qaffal As-Saghir Abu Bakar Al-Marwazi. Ya. Ini beliau imamnya. Salah satu imam besar dari tariqah ini, Al-Khurasanin. Ya, kalau dalam buku-buku fikih disebutkan Al-Marawizah. Dalam buku-buku fikih Syafi'iyah disebutkan ini pendapatnya Al-Marawizah, maka maksudnya murid-muridnya Al-Qaffal ini, Al-Marwazi. Nisbat kepada Al-Qaffal Al-Marwazi. Dikatakan Al-Marawizah. Nah, kemudian juga dari madrasah ini, dari tariqah Al-Khurasanin adalah muridnya ayahnya Imamul Haramain, Imamul Juwaini, Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Bapaknya Sahibul Warakat tentunya, bapaknya Imam Al-Haramain. Beliau juga termasuk Ashabul Wujuh. Kemudian ada Ali ibnu Muhammad Al-Mawardi, penulis kitab Al-Hawi, ya, yang mana beliau rahimahullah menjelaskan dan menyebutkan dalil-dalil dari Mukhtasar Al-Muzani. Makanya kitab Al-Hawi ini adalah kitab yang terlengkap yang menyebutkan dalil-dalil dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, karya Imam Al-Mawardi, karena beliau mensyarah, menjelaskan dan menyebutkan dalil-dalil yang Al-Muzani dari semua masalah yang Muzani sebutkan dalam mukhtasarnya. Nah, kemudian ada Imam Asy-Syirazi rahimahullah, ma'ruf, penulis kitab Al-Muhadzab yang kelak disyarah oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab, dan juga dalam usul fikih Kitabul Luma'. Dan tentu saja dalam fikih juga Kitabut Tanbih. Iya, dalam usul fikih Kitabul Luma'. Nah, kemudian ada murid atau ayah beliau, anak dari Imam Al-Juwaini, yakni Imamul Haramain, Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Iya. Nah, Imamul Haramain rahimahullahu taala. Ya, beliau Imamul Haramain ini mengambil kitab Mukhtasar Al-Muzani, beliau mengambil Mukhtasar Al-Muzani kemudian meringkas. Beliau meringkas Mukhtasar Al-Muzani menjadi Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Fi Dirayatil Mazhab. Ini kitab yang penting. Ya, beliau meringkas Mukhtasar Al-Muzani menjadi Nihayatul Matlab. Kemudian datang muridnya Imamul Haramain, Imamul Ghazali. Ya, beliau juga dari tariqahnya Khurasinin, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya, rahimahullahu taala. 6 Hujjatul Islam. Beliau rahimahullahu taala kemudian meringkas Mukhtasar Al-Muzani. Beliau juga punya ringkasan terhadap Mukhtasar Al-Muzani dengan judul Al-Khulasah. Sebagaimana gurunya Imamul Haramain meringkas Mukhtasar Al-Muzani, Al-Ghazali juga meringkas Mukhtasar Al-Muzani menjadi Al-Khulasah. Kemudian beliau mengambil buku gurunya, yaitu Nihayatul Matlab. Ya, tadi mengambil buku gurunya, yakni mengambil bukunya Imamul Haramain, Nihayatul Matlab, kemudian beliau ringkas menjadi Al-Basit. Beliau ringkas menjadi apa? Al-Basit. Ya, namanya Al-Basit, panjang lebar kan gitu, Basit. Nah, karena masih panjang, Imam siapa namanya? Al-Ghazali rahimahullah meringkas Al-Basit menjadi Al-Wasit. Ya. Karena masih panjang juga, maka Al-Wasit beliau ringkas lagi menjadi Al-Wajiz. Ya, beringkas lagi menjadi Al-Wajiz. Nah, inilah a'lam para ulama, ya, dari dua madrasah ini. Dua madrasah ini. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sangat insaf dan sangat adil ketika mensifati dua tariqah ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa'lam anna naqla ashabina al-Iraqiyin li nusus Syafi'i wa qawaid madhhabihi atqan wa asbat min naqlil Khurasaniyin ghaliban. Ketahuilah bahwa keautentikan penukilan
ashab kami dari kalangan Iraqiyin terhadap nas kalamnya Imam Syafi'i dan kawaid mazhabnya, keotentikan penukilan mereka itu lebih mutqin dan lebih asbat dibandingkan penukilannya Al-Khurasaniyin. Ya, goliban kebanyakannya begitu. Tapi wal Khurasaniyun ahsanu tasarrufan wa tafri'un tartiba. Tapi Khurasaniyin punya keunggulan di sisi lain, yakni lebih bagus metode penulisannya, lebih bagus tafri' masailnya, dan tartib urutan abwabnya juga lebih bagus. Nah, ini apa namanya? Kesimpulan perbandingan antara dua thariqah ini, jadi masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, kemudian datang fase yang keempat, yaitu fase at-tahrir wa tanqih. Nah, kita sudah melihat tadi betapa banyak ulama yang menyebarkan mazhab Syafi'i melalui dua thariqah ini. Dan masing-masing banyak dan yang mengklaim bahwasanya yang mu'tamad dalam mazhab ini, yang mu'tamad dalam mazhab itu. Masing-masing banyak ulama semua berijtihad dengan apa yang mereka dapatkan, ya, dari apa namanya, dari dua madrasah ini, dari dua thariqah ini, masing-masing di antara mereka kemudian mengatakan inilah yang mu'tamad dalam masalah ini. Masing-masing mengeluarkan pendapat mereka seluruhnya, ya. Berusaha mengatakan bahwa inilah yang mu'tamad. Inilah yang mu'tamad dalam mazhab. Inilah yang lebih cocok dengan mazhab Imam Syafi'i, ini yang lebih tepat dan seterusnya. Ya. Maka banyak karya tulis yang tersebar di zaman itu. Nah, pada fase ini, pada fase keempat, tahrir wa tanqih, disinilah datang dua imam besar, asy-syaikhan ya, yang kemudian mengumpulkan semua karya tulis dari dua madrasah ini, kemudian mereka berdua yang kemudian memilah dan memilih, ya, dengan keilmuan keduanya, memilah dan memilih dan menetapkan bahwa inilah yang hakikatnya merupakan yang mu'tamad dalam mazhab, ya. Nah, kadang mereka merojihkan thariqahnya yang dipilih oleh thariqah Iraqiyin, kadang sebaliknya. Nah, di fase tahrir dan tanqih ini, ya, ini sudah diseleksi yang mana yang sebenarnya yang paling mencocokkan dengan kawaidnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dua ulama besar yang bertugas, ya, atau yang berperan besar dalam fase ini adalah Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ar-Rafi'i Abdul Karim Ibnu Muhammad, dan Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf. Ya, keduanya diberikan laqab asy-syaikhan. Kalau dalam buku-buku fikih dikatakan qala asy-syaikhan, ya, qala asy-syaikhan, dua syekh, maka maksudnya ini Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Ya, beliau yang kemudian menyeleksi semuanya, mengumpulkan semua karya tulis yang ada, kemudian menyeleksi dan memilih bahwa inilah yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, di mana pilihan keduanya, tahrir keduanya itu tertuang dalam karya tulis mereka masing-masing. Ya, karya tulis mereka masing-masing. Nah, Imam Rafi'i rahimahullahu taala mengambil kitab Al-Wajiznya Imam Al-Ghazali tadi. Al-Wajiz, ringkasan dari ringkasan ya, Mukhtasar Al-Muzani, ya kan? Mukhtasar Al-Muzani diringkas menjadi Nihayatul Matlab, Nihayatul Matlab diringkas jadi Al-Basit, Al-Basit diringkas jadi Al-Awsat, Al-Wasit, Al-Wasit dari Al-Wajiz. Nah, jadi sudah ringkasan-ringkasan dari Al-Umnya, Al-Um sendiri, Mukhtasar Al-Muzani sendiri ringkasan dari Al-Um, ya kan? Maka Ar-Rafi'i mengambil Al-Wajiznya, kitab paling ringkasnya Syafi'i tadi, Al-Wajiz. Kemudian beliau syarah, ya, dengan nama Fathul Aziz. Ada khilaf dalam masalah namanya, tapi masyhur dengan Fathul Aziz, atau dikenal juga dengan judul Asy-Syarhul Kabir. Dengan Asy-Syarhul Kabir. Ar-Rafi'i rahimahullahu taala mensyarah Al-Wajiznya Imam Al-Ghazali dengan judul kitab Fathul Aziz atau Asy-Syarhul Kabir. Nah, kemudian Al-Wajiz, selain Ar-Rafi'i mensyarahnya, beliau juga meringkas Al-Wajiz menjadi Al-Muharrar. Ya, jadi Ar-Rafi'i punya dua amalan terhadap kitabul Wajiznya Imam Al-Ghazali. Yang pertama beliau syarah menjadi Fathul Aziz atau Asy-Syarhul Kabir, dan yang kedua beliau ringkas, ya, menjadi Al-Muharrar. Menjadi apa? Al-Muharrar. Nah, kemudian setelah Ar-Rafi'i datang An-Nawawi rahimahullah. Datang An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau kemudian mengambil Fathul Aziznya Ar-Rafi'i, syarah Al-Wajiz tadi, beliau mengambil Fathul Aziznya Ar-Rafi'i, kemudian beliau ringkas. Beliau ringkas menjadi Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Ya, dan beliau mengambil kitab Al-Muharrar tadi, ringkasannya Al-Wajiz, kemudian An-Nawawi ringkas lagi Al-Muharrar menjadi Minhajut Talibin. Menjadi Minhaj At-Talibin. Dan tentu saja
An-Nawawi tidak hanya meringkas, beliau mengkoreksi, beliau membenarkan, beliau menambahkan masail yang tidak disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Ya. Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa para fuqaha Syafi'iyah setelah keduanya sepakat. Ya, para fuqaha Syafi'iyah setelah keduanya mereka semua sepakat bahwasanya pendapat mana saja yang keduanya sepakat pada pendapat itu atau hukum apa saja ya yang keduanya Ar-Rafi dan An-Nawawi sepakat pada hukum itu, maka itulah yang mu'tamad dalam mazhab bila khilaf. Ya. Nah, kalau mereka sepakat akan sesuatu, maka itulah yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Itulah yang dinisbatkan kepadanya mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau keduanya berbeda pendapat, maka kebanyakan Syafi'iyah lebih mengunggulkan An-Nawawi, ya, dikarenakan beliau punya kelebihan dalam hadis yang tidak dimiliki oleh Ar-Rafi. Kata Ar-Ramli rahimahullahu taala, "Wa minal ma'lum anna syaikhaini qad ijtahada fi tahriril madhhab ghayatal ijtihad." Kata Ar-Ramli rahimahullahu taala, sudah dimaklumi bahwa asy-syaikhain yakni Ar-Rafi dan An-Nawawi telah berijtihad betul-betul maksimal dalam mentahrir, menyeleksi mazhab dengan ijtihad yang mencapai puncaknya. Karena itulah walihada kanat inayatil ulama ya wa isyarati man sabaqana minal a'immah mutawajjihatan ila ma alaihi syaikhan. Karena itulah semua perhatian ulama setelah mereka berdua dan isyarat dari para ulama sebelum kami semuanya itu menunjukkan kepada apa yang keduanya berada di atasnya. Jadi semuanya sepakat bahwa yang mu'tamad dalam mazhab adalah apa yang keduanya berada di atasnya. Wal akhdhu bima sahhahahu bil qabul wal idzan, dan menerima semua yang keduanya sahihkan dengan penerimaan yang penuh. Ya, muayyidina lidzalika bid-dalil wal burhan, di mana para ulama belakangan kemudian menyebutkan, mereka yang kemudian menyebutkan dalil-dalil. Jadi mereka berdua ketika mereka tidak menyebutkan dalil, ulama belakangan yang menyebutkan dalil-dalil dan argumennya. Fa idza farada ahaduhuma anil akhar fal amalu bima alaihi an-Nawawi. Ya. Tapi kalau misalnya keduanya berbeda pendapat, maka yang diamalkan adalah pendapatnya An-Nawawi. Wa ma dzalika illa li husnin niyyah wa ikhlasit tawiyah. Ya, dan tidaklah Nawawi didahulukan kecuali karena bagusnya niat beliau ya dan keikhlasan beliau rahimahullahu taala. Ya. Maksudnya di sini ya tentu saja lebih masyhur An-Nawawi dibandingkan siapa? Dibandingkan Ar-Rafi. Ya, sampai-sampai sebagian masyayikh kami menyatakan kami tidak mengetahui keikhlasan model bagaimana ya yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Yani tidak bisa dibayangkan betapa besarnya keikhlasan An-Nawawi rahimahullah dalam kitab-kitabnya. Ya, ketika dikomentari kitab Riyadhus Shalihin, kata beliau sampai-sampai tidak ada satupun rumah kaum muslimin kecuali ada Riyadhus Shalihin di dalamnya. Ini menunjukkan keikhlasan dan keberkahan yang luar biasa. Kata beliau, kata Rafi, kata Ramli, itu alasan didahulukannya An-Nawawi dibandingkan Ar-Rafi. Tentu saja ada alasan yang lain yang kita sudah sebutkan, yaitu karena Nawawi punya keunggulan di bidang hadis dibandingkan yang tidak dimiliki oleh Ar-Rafi'i rahimahullahu taala. Nah, ini selesai marhalah yang keempat, yaitu marhalah at-tahrir wa tanqih. Nah, masih ada dua marhalah lagi yang butuh kita tambahkan, yang butuh kita jelaskan. Karena untuk kitab Mukhtasar Latif, kitab yang kedua ini kita akan mungkin akan sering menukil ya kalam dari para imam ya, dan kutipan-kutipan dari para ulama yang kita sebutkan namanya di sini supaya antum sudah ketika mendengarkan nama fulan, oh ini di tabaqat ini, dia di sini, dia perannya dalam mazhab seperti ini, dan sekaligus menunjukkan kualitas dan urgensi kalamnya bahwa oh dia ashabul wujuh, oh ternyata dia ini. Jadi kita sudah bisa memahami urgensi pendapatnya bahwa itu bukan sekedar pendapat dari seorang ulama Syafi'iyah biasa gitu. Ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naktafi insyaallah taala dua marhalah yang lain kita akan jelaskan, dan disinilah di fase tahrir pertama ini yang penting juga, tapi tidak kalah pentingnya marhalah yang keenam yang terakhir nanti, marhalah tahrir tsani. Bismillah taala kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Baik. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebagaimana biasa ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Nah, tafadhol hafizakumullah.